Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, alladzi khalaqal mauta wal hayata liikhtibar. Wa asyhadu an la ilaha illallahul alimul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyal bar, mab'utsun ila sairil bashar minallahil aliyyil akbar. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Yang kami hormati penasihat Masjid Al-Wataniyah, wabil khusus beliau Bapak Haji Hadirianto hafizakumullahu jalla wa'ala. Yang kami hormati semua takmir Masjid Al-Wataniyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, merahmati dan memberkahi kehidupannya. Tidak lupa kepada semua kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat, anugerah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita. Di antara anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala nikmatkan pada kita, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya dari rizki yang baik, dari rizki yang halal, kesehatan, waktu longgar, masa muda yang kita miliki, sehingga pada pagi yang mubarakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah azza wa jalla dalam rangka kita menghayati ayat-ayat Allah, menghayati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghayati adab-adab agar supaya kita meraih kebahagiaan serta ilmu yang berkah yang bermanfaat. Semoga duduknya kita di taman di antara taman-taman surga dunia, yaitu majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang kita upayakan
apa yang kita usahakan dengan surga Firdaus yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di kehidupan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wal akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mubarakah ini, bersama kita kaji meraih kebahagiaan, meraih kebaikan dengan ilmu agama dan mengamalkannya. Manusia secara umum tentu sangat menginginkan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tidaklah mungkin seseorang menginginkan keburukan menimpa dirinya dalam kehidupannya. Seseorang tentu mengharapkan kebaikan dan kebahagiaan untuk hidupnya dalam kehidupan dunia. Terlebih di akhirat kelak yang kita akan hidup kekal dan abadi. Kita pun senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di setiap malam dan siang. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dalam dua kehidupan, kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yang ini juga merupakan doa yang banyak kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, yang banyak kita mendengarkan dari setiap orang-orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wahai Rabb kami, atina maka berikanlah pada kami, fid dunya dalam kehidupan dunia ini, hasanah kebaikan, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan pada kami ya Allah dalam kehidupan akhirat kebaikan, kebahagiaan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami ya Allah dari siksaan api neraka. Ini doa yang biasa kaum muslimin bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di setiap agenda demi agenda, doa ini senantiasa banyak dipanjatkan oleh orang-orang yang berdoa. Namun, apakah hal yang diminta, penjelasan dari apa yang kita minta ini? Maka dari doa yang biasa kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, maka salah satu ahli tafsir menafsirkan dari doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah pada kami dalam kehidupan dunia kebaikan.
Maka Al-Imam Al-Hasan rahimahullahu ta'ala berkata bahwa yang dimaksudkan yakni kebaikan dan juga kebahagiaan yang kita minta dalam kehidupan dunia adalah al-ilmu dan ibadah. Jadi yang selama ini kita meminta kepada Allah kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia adalah al-ilmu dan ibadah. Maka tentunya orang-orang yang memahami bahwa sesuatu yang akan menjadikan dirinya baik dan senantiasa baik, dirinya senantiasa bahagia adalah ketika ia mengamalkan ilmunya, ketika dia berjalan di atas jalan ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini kebaikan, adalah Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama ini. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dengan agama Islam ini. Agama yang dibangun di atas dasar Al-Qur'an, agama yang dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya telah difahami oleh para khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, dan diteruskan oleh para ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka. Maka tentunya ketika kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah pada kami dalam kehidupan dunia kebaikan, kebahagiaan. Maka tentunya jalan-jalan yang menghantarkan menuju ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dia akan tempuh. Maka tentunya peluang-peluang untuk beramal kebaikan, untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya akan kita tempuh. Maka sungguh merugi manusia yang dalam kehidupannya dia tidak meniti jalan ilmu. Sungguh merugi manusia yang dia tidak meniti jalan amal saleh. Sungguh merugi manusia yang tidak meniti jalan perjuangan dalam kehidupannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia sungguh dalam keadaan merugi. Ya, di sini kalau kita belajar bahasa Arab ada inna. Inna itu adalah punya fungsi untuk taukid, untuk penguatan. Kemudian di sini ada lafi. La juga lamnya adalah lam ta'kid yang punya fungsi untuk penguatan. Jadi di dalam ayat ini ada dua penguatan yang Allah gabungkan langsung. Artinya apa? Sungguh-sungguh manusia dalam keadaan merugi. Apakah dia mempunyai jabatan ataupun tidak? Apakah dia mempunyai kekayaan ataupun tidak? Apakah dia mempunyai yakni rumah yang mewah ataupun tidak? Apakah dia mempunyai bentuk tubuh yang indah ataupun tidak? Semuanya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu
kecuali adalah orang-orang yang beriman, di mana imannya dibangun di atas ilmu yang sahih, ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah difahami oleh para khulafaur rasyidin, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan juga orang-orang yang beramal saleh. Ya. Orang-orang yang beramal kebaikan. Masya Allah, kita duduk di majelis ilmu sudah dikatakan sebagai taman-taman surga dunia. Kita pun beribadah dengan hati kita, beribadah dengan telinganya kita, beribadah dengan mata kita, beribadah dengan pena dengan tangan kita, beribadah dengan kaki kita. Masya Allah, belum ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Allah ketika ingin memuliakan sebuah tempat, Allah Azza wa Jalla ingin membahagiakan sebuah tatanan masyarakat, maka Allah akan dekatkan mereka dengan ilmu yang barakah, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan hatinya bahagia, hati istri dan anak-anaknya bahagia, hati masyarakat bahagia. Dan kenapa kita harus berjuang untuk ilmu? Karena perjuangan kita ini adalah jalan menuju surga. Sungguh hal yang paling hati kita akan merasa nikmat adalah di saat kita berada di taman-taman surga dunia. Sungguh masa-masa belajar ilmu din sedikit demi sedikit adalah masa-masa yang paling indah. Akankah kemudian kita merasa bahwa diri kita sudah terlambat? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perjuangan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebab apa yang kita upayakan untuk jalan mudahnya kita menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di atas suatu jalan, tujuannya adalah ikhlas, tujuannya adalah ikhlas, tujuannya adalah ikhlas untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ibu-ibu, yang menjadikan kita kuat untuk berada berjam-jam di majelis ilmu, di antaranya adalah keikhlasan. Di antara yang menjadikan kita ini menjadi orang yang kokoh, kuat untuk mengambil ilmu din adalah kekuatan keikhlasan, yang ini juga akan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa apa yang kita minta, kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia adalah ilmu, tentunya adalah ilmu yang bermanfaat dan juga ibadah, yaitu amal yang saleh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah di setiap paginya, di zikir paginya berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Saektosipun ingkang dadosaken kita punika dados tiyang ingkang sae.
Saiktosipun ingkang dadosaken kita punika tiyang ingkang waget tawadhu, ngatah-ngatah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, yang menjadikan kita ini menjadi orang yang akan memperbanyak amal saleh, yang akan kita menjadikan orang-orang yang bertakwa. Itu adalah ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Maka kalau tadi disampaikan begitu banyak informasi di zaman sekarang ini, kadang dasarnya tepat, dasarnya tidak tepat, maka rajinlah kita berdoa kepada Allah agar supaya kita ini tidak dibimbing dengan berita-berita yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, dan juga tidak ada nasihat dari para khulafa'ur rasyidin, para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Karena pengetahuan yang banyak, pengalaman yang sedemikian banyak, ketika tidak dibangun dari ilmu yang barakah, maka hati tidak akan tentram, hati tidak akan bahagia. Kita belajar untuk menenteramkan hati, kita belajar untuk menenangkan hati, dan ini akan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang kokoh, dan bangsa ini akan bahagia dengan rakyat-rakyat yang mempunyai ilmu yang kuat dan kokoh, karena mereka tidak akan merusak dan akan memudahkan orang-orang yang mengatur rakyatnya. Dan siapakah yang memegang ilmu yang berkah? Yang memegang ilmu yang berkah Allah Azza wa Jalla. Seorang guru hanya menyampaikan, seorang ustadz hanya menyampaikan, bahkan seorang nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat mencintai dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang ilmu ini, maka banyak kita berdoa kepada Allah. Rajin kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah yang memegang. Seberapa Allah akan kasih kepada kita, terus kita minta kepada Allah. Tidak ada orang yang dikasih ilmu yang barokah kecuali dia akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang dia akan merasa bahagia, tentram hatinya. Dia akan berupaya beramal kebaikan, dia akan menabarkan kebaikan. Warizqan thayyiban, Masya Allah, dikasih harta yang baik, Masya Allah, luar biasa. Orang dikasih ilmu yang barokah, yang bermanfaat, luas ilmunya, berkah, Masya Allah. Dikasih rezeki yang thayyib, yang berkah, Masya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Maka doa ini sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ini para bapak, para ibu, kita harus berlindung dari semua informasi yang tidak bermanfaat. Orang Islam tidak boleh kemudian setiap ada informasi kemudian tidak dicari kejelasannya. Karena kalau orang-orang yang dia hanya menerima informasi dengan informasi tanpa ada dasarnya yang benar, kemudian pada akhirnya dia memfitnah, dia mengumpat, dia mencela, maka ditegur sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala menegur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela.
Jangan sampai kita ini menjadi orang yang hari-harinya mengumpat dan mencela, memfitnah dan mengadu domba. Faliyadzubillah. Allah ancam dengan celaka. Dan kebiasaan orang-orang seperti ini, alladzi jama'a malan wa addadah. Dia sukanya adalah mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya. Ditafsirkan dalam tafsir Aisarut Tafasir bahwa yang dimaksudkan dengan dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, hartanya ini adalah harta yang halal, harta yang haram dikumpulkan jadi satu. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka ketika orang itu kebiasaannya mengumpulkan harta yang halal, harta yang haram dijadikan satu, maka pasti ada sifat-sifat mengumpat, memfitnah, mengadu domba, mencela. Dan biasanya hartanya melarikan dirinya dari bertolabul ilmi, enggak mau belajar mereka. Enggak mau beribadah, enggak mau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkannya. Maka dibantah sama Allah ketika dia mengira, ya, yahsabu anna malahu ahladah, dia mengira bahwasanya hartanya bisa mengekalkan dirinya. Kalau harta itu bisa mengekalkan dirinya, tentunya Qarun akan lebih kekal dibanding kita. Kalau hartanya bisa mengekalkannya, tentunya Firaun akan lebih jaya dibanding kita. Tapi ternyata tidak. Sejarah membuktikan. Maka Allah membantah, kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak. Orang-orang yang suka mengumpat, mencela, mengadu domba, memfitnah, mengumpulkan harta dari yang halal dan yang haram, bahkan ada harta-harta yang syubhat, samar-samar. Dia menyangka hartanya bisa mengekalkannya, sekali-kali tidak, sungguh dia akan dijerumuskan ke dalam neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Neraka yang dia nyalakan apinya, yang bisa membakar sampai hatinya, yang ketika orang berada dalam neraka hutamah, dia akan ditutup rapat dengan api tersebut dan dia dikerangkeng. Ini ancaman orang-orang yang tabiatnya seperti itu. Maka terus berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, karena Rasulullah terus berdoa. Rasulullah berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yustajabula. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu, kalau dapat pengetahuan banyak tapi campur aduk, yang benar, yang salah, yang abu-abu, kita jenengan ruwet napa mboten? Nggih. Maka biar Allah membimbing kita. Membimbing kita. Maka terus berdoa kepada Allah. Karena Allah yang memberikan ilmu ini. Bukan ustaz, bukan Pak Kiai, bukan anjengan, tapi yang memberikan ilmu yang berkah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita hanya tugasnya berikhtiar dan terus meminta kepada Allah, mengangkat tangan kita. Ya. Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, kadang-kala kita punya jabatan tinggi, jabatannya Masya Allah, semua orang mengaguminya, tapi ternyata hatinya kering. Kehidupan dengan istrinya tidak baik ketika itu, dengan anaknya juga tidak baik. Apalah arti semua itu? Orang semua mengagumi dirinya, tapi na'udzubillah min dzalik. Dan itu saya yakin akan dirasakan oleh semuanya. Ketika kita hanya mengejar dunia,
jabatan, kedudukan yang kita kejar, kekuasaan yang kita kejar, harta yang berlimpah yang tidak berkah yang kita kejar. Kita ingin dihormati oleh semua manusia, maka tentunya nanti akan ada ujian-ujian dalam kehidupan kita. Apalah arti semua itu? Ketika ternyata hati kita tidak khusyuk, tidak tenang. Maka ketika hati kita tidak tenang, kita harus banyak mengevaluasi diri. Saya, jenengan, sama saja. Ketika kita mendapat sesuatu, hati kita tidak tenang, berarti ada sesuatu yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Wa min nafsin la tasba, dan Rasulullah berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yustajabulah, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wal akhwat fid din, arsalani Allah wa iyyakum jami'a. Ya. Apalah arti harta yang luas yang kurang berkah dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita punya harta luas berkah, kinten-kinten angsal membuatkan Pak. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, jangan disalah artikan. Kalau tadi adalah yakni bentuk yang saya sampaikan adalah ancaman-ancaman, hal yang nanti bisa menjauhkan dari harta luas tapi kurang berkah, harta luas yang bercampur dengan yang haram, yang abu-abu, yang melalaikan dari bertolabul ilmi, yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah, yang melalaikan dari bentuk perjuangan di jalan Allah. Namun ketika kita mempunyai harta yang luas, yang berkah, yang didasari dengan hidayah, yang didasari dengan takwa, maka diperbolehkan. Karena Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dijaga kehormatannya dan juga kekayaan. Rasulullah berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah kami, urusan agama kami yang menjadi penopang kehidupan kami, penopang agama kami, dan perbaikilah dunia kami yang menjadi yakni penopang dari kehidupan kami. Ya. Maka bagaimana kita pandai-pandainya kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita mengatur waktu untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik yang sehingga Allah bimbing pada kita. Tapi harta yang luas, yang tidak berkah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang menjulang, yang tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya, kemewahan yang dia miliki, rumah yang tinggi, istri yang masya Allah, tapi ketika semuanya tidak ada orientasi untuk akhirat, maka naudzubillahi min dzalik, justru akan menyengsarakan kita dan akan meninggalkan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan yatba'ul mayyita thalathah, maka ada 3 perkara yang mengiringi mayit. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi mayit itu adalah hartanya, keluarganya dan juga amalannya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Maka akan tinggal 2 perkara, akan meninggalkan 2 perkara, dan akan tetap menemani seorang yang sudah meninggal 1 saja. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan meninggalkan dirinya, keluarganya yang pernah dicintainya, dan juga harta yang pernah dikumpulkannya. Pak, kalau tanglet nih, kinten-kinten jenengan
menawi sampun dipun panggil kalian Allah Subhanahu wa taala berada di kuburan, istri yang paling kita cintai itu akan menemani kita tidur di kuburan mboten. Nah. Harta yang kita cari sampai bermiliar-miliar ketika kita di kuburan akan di samping kita mboten. Makanya kita ajak keluarga kita untuk bersama berjalan di atas jalannya Allah supaya bareng-bareng masuk ke surga bareng-bareng. Istri kita ajak ngaji, anak kita ajak ngaji supaya nanti bisa ngumpul bareng di surga. Betapa nikmatnya. Ibu-ibu, jenengan menawi dipun pundhut Allah Subhanahu wa taala di kuburan, suami jenengan yang paling mencintai jenengan itu akan nemeni jenengan mboten? Maka bagaimana kecintaan dibangun karena Allah? Semuanya karena Allah. Bagaimana kecintaan yang bisa menumbuhkan kita beramal kebaikan, istiqomah di jalan ilmu, istiqomah di atas jalan perjuangan. Bisa dipahami nih ibu-ibu. Saya kecepatan mboten? Paham sih bapak-bapak sih? Ya. Ya. Jadi Masya Allah, yang sangat menyedihkan adalah tatkala kita sudah mengupayakan perjuangan dalam kehidupan kita, kita mengumpulkan harta yang sangat luas, ternyata caranya juga tidak benar. Di situ tergabung yakni harta-harta yang halal dan juga harta yang abu-abu dan juga harta yang haram. Setelah dikumpulkan kita meninggal, ternyata dijadikan rebutan oleh yakni ahli warisnya. Faliyadzubillah. Betapa sakitnya kita, sedihnya kita di alam kubur. Ya. Dan kadangkala realita membuktikan, kadangkala di saat kita berada di jabatan yang tinggi, orang yakni sangat hormat dengan kita, tapi ternyata kadangkala kita tidak bahagia dengan keluarga kita. Realita menyatakan kadangkala di saat kita punya uang banyak, tidak sebahagia di saat kita dalam kondisi sedang. Namun bukan berarti kita mempunyai harta yang luas yang berkah tidak boleh, karena ini tetap akan membahagiakan kita. Maka Masya Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pernah satu saat ada si fulan tidak biasa pegang uang sebagaimana uang yang biasanya dia pegang. Biasanya sedang-sedang saja, qadarullah dikasih lebih. Tapi ternyata si fulan ini tidak sebahagianya dari pas ketika dikasih sedang. Ternyata bentrok sama istrinya. Ibu-ibu pernah gitu gak? Tuh, pernah gitu gak? Ya, mungkin kita yang sudah berkeluarga kadangkala kalau kita teliti ada saat-saat itu. Jadi ketika seperti itu kita segera evaluasi. Apa ini? Kita menjadi orang yang cerdas. Apa ini? Kenapa jabatan yang saya miliki tidak menjadikan saya bahagia, tapi menjadi hati yang keras? Kenapa saya tidak bahagia? Padahal yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan, ketenteraman hati. Kira-kira harus nambahin. Harta itu kita cari karena pengen kita bahagia. Kadang karir itu kita cari kadang-kala kita hidup supaya bahagia. Tapi ketika itu semua tidak membahagiakan hati, buat apa? Karena orang-orang yang bahagia di dunia lah nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Kemudian ternyata ditafsirkan wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah dalam kehidupan akhirat itu kebaikan. Ternyata ditafsirkannya adalah surga. Kita itu sering minta surga sebetulnya. Tapi kalau kita lihat pintu-pintu surga, kok kita itu gak mau? Padahal doanya begitu. Kita minta sama Allah surga. Talabul ilmi, pintu jalan menuju surga. Salat jamaah, pintu jalan menuju surga.
mendidik generasi muda, pintu jalan menuju surga. Tapi kenapa kita meminta tapi kita nggak mau melakukan jalan-jalan ini? Masya Allah. Ya. Maka coba kita merenung tentang diri kita. Apalagi kita sudah semua hampir sudah beruban ya. Gini apa nggih? Ya. Ini Kota Losa juga sudah uban. Ya. Padahal mungkin saya masih muda ya kan. Tapi udah ubanan. Kan mikir banyak mungkin ya. Ya. Kalau sudah ubanan mau apa kita? Kalau nggak mikir mencari kebahagiaan di dunia dengan cara yang benar, kita meniti jalan ilmu, beribadah kepada Allah. Kalau memang kita mau berjuang, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Ya. Maka inilah penafsiran yang disebutkan dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sedikit merenung bahwa ilmu agama adalah sumber kebahagiaan, amal soleh adalah sumber kebahagiaan, ya, maka tentunya kita akan berusaha mengorbankan apa saja untuk meraih kebahagiaan tersebut. Kita mengorbankan pikiran kita mengorbankan waktu kita mengorbankan tenaga kita, bahkan kita mengorbankan harta yang telah Allah titipkan pada kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan tentunya kita akan sangat sedih, kita akan bersedih hati jika kita dalam kehidupan dunia dalam kondisi tidak bahagia, di akhirat pun kita disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apakah kebahagiaan yang hakiki? Maka beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, ya, Masya Allah, beliau ini adalah seorang imam yang begitu menjiwai dalam memperbaiki hati manusia. Ya, nasihat-nasihat beliau tentunya itu semua adalah setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mampu mengobati jasad-jasad manusia dengan ilmu kedokterannya. Ya. Maka beliau memberikan nasihat, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan jiwa, roh dan hati. Kebahagiaan itu tidak lain adalah kebahagiaan ilmu agama yang bermanfaat dan buah-buahnya. Karena sesungguhnya itulah kebahagiaan yang abadi dalam seluruh keadaan. Masya Allah. Karena sesungguhnya itulah kebahagiaan yang abadi dalam seluruh keadaan. Kebahagiaan ilmulah yang menemani seorang hamba dalam seluruh perjalanan hidupnya di 3 negeri. Negeri dunia, negeri alam barzah, dan negeri akhirat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah, ini rumah Allah luar biasa. Luar biasa. Begitu nikmat nyamannya kita duduk di sini. Ya. Entah ini saya baru duduk di sini atau baru 2 kali gitu. Baru 2 kali. Tapi ini rumah Allah yang sangat Masya Allah, nikmat sekali. Untuk belajar nikmat. Ya, saya nggak capek nih ngisi, nggak tahu. Ya, apa jenengan semangat jadi anak nggak capek ya? Ini sudah berapa menit ini? Allahu Akbar. Ini belum dapat setengahnya. Tapi nanti nambah sedikit nggak apa-apa ya? Oh iya. Masya Allah, nikmat gitu ya. Masya Allah, tempatnya nikmat, luar biasa. Buat ibadah nikmat, apalagi buat itikaf nanti ya. Masya Allah, luar biasa.
Maka ketika kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian nikmat, maka kita gunakan untuk yakni taman-taman surga dunia dihidupkan. Subhanallah. Maka insyaallah azza wa jalla Allah akan mengangkat ya tempat ini dibanding tempat-tempat yang lainnya. Allah akan memuliakan tempat ini dibanding yang lainnya, dan nanti akan memberikan pengaruh kepada masyarakat sekitar. Ya. Dan ilmu ternyata akan sangat memberikan yakni manfaat yang besar, bahkan sampai alam barzah dan juga negeri akhirat. Ya. Setelah kita mengetahui ya doa yang sering kita panjatkan, maksud kandungannya dan juga keutamaan ilmu, dan ilmu yang barokah dalam kehidupan kita, dan juga keutamaan ilmu. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat? Jadi kita inginnya dapat ilmu yang bermanfaat, maka jalannya kita tempuh. Maka dikatakan turuqu tahsilil ilmi, jalan-jalan untuk meraih ilmu. Wal ilmu nafi'u lahu asbabun yunalu biha. Dan ilmu yang bermanfaat, di sana ada jalan-jalan untuk meraih ilmu yang bermanfaat tadi. Ya. Jadi Masya Allah, para bapak, para ibu, sekalipun hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang belajar, tapi kalau betul-betul caranya benar, maka insya Allah nanti akan membuahkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan ini harus dibiasakan. Ya. Maka di antara yang pertama jalannya adalah ayyas'alal abdu rabbahu al ilma nafi' wa yasta'inu bihi ta'ala wa yaftakiru ilaih. Masya Allah. Jadi yang pertama, seorang hamba itu agar supaya mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dia hendaknya memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini cara yang pertama, Pak. Ya. Cara yang pertama, kita ini berdoa. Karena Allah yang memberikan ilmu yang barokah tersebut. Seberapa Allah akan kasih, terserah Allah. Allah yang mengerti yang terbaik untuk kita. Dan kita memohon kepada Allah, kita betul-betul meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jiwanya suci, yang Masya Allah sifat-sifatnya itu pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah diminta untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Maka ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Ya, berdoa nggih ibu-ibu nggih? Ya. Bapak-bapak berdoa. Sudah Ustaz? Alhamdulillah. Saya hanya mengingatkan saja. Ya. Yang kedua, al-ijtihadu fi thalabil ilmi. Bersungguh-sungguh di dalam belajar ilmu din ini. Ilmu din ini bukan sampingan. Ilmu din ini adalah yang utama. Bahkan adalah seorang alim minal ulama, ilmu din itu lebih dibutuhkan dibanding makanan dan minuman. Paling kita makan sehari 3 kali cukup, tapi kita terkait dengan ilmu nggak cukup. Ya. Memimpin butuh ilmu,
Belajar butuh ilmu, mengajar butuh ilmu, mendidik anak butuh ilmu, mengarahkan umat butuh ilmu. Masya Allah ya. Dan kita bagaimana cinta terhadap ilmu, dan betul-betul waraghba as-sadiqa fi ibtigha'i mardatillahi ta'ala, dan kita betul-betul punya kemauan yang jujur di dalam bertolabul ilmi ini, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari ridha Allah. Sekarang apakah tidak kita mampu untuk meluangkan sedemikian manfaat yang sangat besar? 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya, 4 jam, 5 jam, 1 hari, setelah hari-hari yang lainnya digunakan untuk yang lainnya. Tentunya ketika kita memahami betapa besar agungnya manfaat ilmu dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat, maka tentunya kita akan cinta dengan cinta yang mendalam terhadap ilmu. Maka telah datang kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi dulu ada orang yang datang kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan, "Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Katanya, saya ingin belajar ilmu, tapi saya takut nanti saya menyanyiakan ilmu sendiri. Maka apa jawabnya sahabat Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadyi'an. Cukuplah dengan Anda meninggalkan belajar ilmu sudah termasuk menyia-nyiakan ilmu. Jadi ceritanya ini kan pengennya belajar, tapi khawatir menyia-nyiakan. Itu kan akhirnya dia nggak belajar. Ternyata dijawab sama sahabat Abu Hurairah, tidak mau belajar itu juga sudah termasuk menyia-nyiakan ilmu. Yang benar bagaimana? Tetap belajar dan terus belajar, terus belajar. Bagaimana Ustaz cara mengamalkannya? Berdoa kepada Allah. Karena yang memberikan hidayah, taufik itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka disebutkan dalam risalah Khulasah Ta'dhimil Ilmi, di antara cara kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah adalah membulatkan tekad, punya semangat yang membaca untuk ilmu, yang sehingga Allah akan berikan ilmu yang berkah. Jadi ilmu yang berkah itu unik cara nyarinya itu ya. Tadi berdoa, kalau belajar serius, sungguh-sungguh itu. Seberapa Allah akan kasih, tapi begitu caranya. Karena Rasulullah mengatakan, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Semangat terhadap perkara yang memberikan manfaat pada dirimu, baik urusan dunia yang bermanfaat, terlebih adalah urusan akhirat. Meminta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Yang ketiga, caranya adalah istanibu jami'il ma'asi bitaqwallahi ta'ala. Menjauhkan semua bentuk-bentuk maksiat dengan kita bertakwa kepada Allah. Jadi Masya Allah, unik ya. Tidak hanya cerdas di sini ternyata. Jadi kita meninggalkan dosa itu sebagai sebab kita mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, kalau orang pengen dapat ilmu yang berkah, kok sukanya ngumpat, sukanya mencela, sukanya menghina, sukanya merendahkan, sukanya mengadu domba, sukanya berbuat makar, boten. Nanti ilmunya kurang berkah. Kita harus meninggalkan ini. Ya. Fa inna dzalika min a'dhamil wasaila ila husulil ilmi. Min a'dhamil wasaili ila husulil ilmi. Maka sesungguhnya dengan menjauhkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ini diantara sebab yang besar untuk kita mendapatkan ilmu.
Karena Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari pada kalian, dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi unik di sini. Ada metode yang unik untuk mendapatkan ilmu berkah. Kita ini berusaha untuk bertakwa. Kita nek mboten ngupati ilmu agami, mau bertakwa saged napa mboten? Makanya tidak ada kata kita terlambat. Kita masih punya perjalanan yang kita harus mengumpulkan bekal-bekal takwa, tentunya dengan kita mendasari dengan ilmu yang barokah. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, aku akan berikan kepadamu anugerah pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Ya, Masya Allah, jalannya ini luar biasa indah. Ya. Ya. Kemudian sahabat Abu Darda mengatakan, la takunu taqiyan hatta takunu aliman. Anda tidak akan menjadi orang yang bertakwa sehingga Anda menjadi orang yang alim. Jadi alim ini dapat ilmu tapi yang berkah, yang bermanfaat tadi. Kita akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kuncinya memang diantaranya adalah dengan thalabul ilmi ini. Kunci. Ya. Saya pernah ketemu Pak, saya lulusan S1. Dia bilang sama anak gini, Ustaz, ternyata yang paling sangat bermanfaat setelah saya menjalani kehidupan, ternyata dulu ngajinya sama ustadz-ustadz itu, katanya. Jadi ngaji gitu kan, halakoh-halakoh itu ternyata setelah mempraktekkan kehidupan ternyata banyak sekali manfaatnya. Sangat berguna sekali untuk kehidupan kita. Masya Allah. Ya. Maka kita tidak akan bisa bertakwa sampai kita menjadi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu. Wala takunu bila ilmi jamilan, dan tidaklah Anda dengan ilmu akan menjadi orang yang bagus, orang yang dalam kondisi terhiasi dengan ilmu tersebut, hatta takuna bihi amilan, sampai Anda mengamalkannya. Dan tentunya ini tidak mudah. Kita harus terus berdoa kepada Allah ya, untuk menjadi orang-orang yang ditambah keikhlasannya, ditambah ilmu yang berkahnya, dan ditambah amal solehnya, ditambah semangat di atas jalan perjuangan untuk menegakkan yakni Islam dan juga memuliakan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, adamul kibri wal khaya'i an talabil ilmi. Tidak boleh sombong, tidak boleh malu dari menuntut ilmu. Tidak boleh. Saya sudah umur 40 Ustaz, ya nggak boleh malu, nggak boleh sombong. Saya sudah umur 60 tahun Ustaz, nggak boleh malu, nggak boleh sombong. Saya seorang wanita Ustaz, ya nggak boleh malu, nggak boleh sombong. Belajar, terus belajar. Saya juga masih belajar Pak. Saya juga nggak boleh saya nggak belajar. Ya, saya mau ngisi kajian ya saya baca dulu. Nggak boleh. Ya. Kita terus belajar. Karena dengan belajar itu semakin baik insya Allah. Makanya kan tugasnya seorang guru itu kan menghantarkan muridnya menjadi lebih baik. Terus kewajiban orang tua adalah menghantarkan anaknya supaya menjadi lebih baik. Kewajiban seorang dai adalah menghantarkan umatnya supaya menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Inilah pendidik yang sebenarnya.
Mau ikut dirinya, tidak ikut dirinya, itu terserah. Yang penting umat menjadi baik. Ya. Maka nggak boleh malu, nggak boleh sombong di dalam belajar. Ya. Maka pernah berkata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar, lam yamna'hunnal haya'u ayatafaqahna fid din." Sebagus-bagus wanita adalah wanita Ansar yang rasa malunya tidak mencegah mereka dari memahami tentang agama ini. Ya, Pak, jenengan nek gadah garwa kok remen ngaji, wah alhamdulillah jenengan niku sudah berapa persen diringankan. Kinten-kinten leres napa mboten? Nah, mau dijawab jujur. Ya, kita itu kalau punya istri seneng ngaji, tapi dapat ilmu yang berkah ya. Nah, kalau seneng ngaji tidak dapat ilmu yang berkah, mungkin malah minteri suami. Tapi kalau seorang istri dapat ilmu yang berkah, seneng ngaji, para suami itu sudah lumayan tidak banyak memberikan nasihat. Kita kenal sama ibu-ibu. Masya Allah. Setelah saya meneliti, orang yang sudah mondok, orang yang sudah pintar baca kitab, orang yang sudah mengajar, orang yang sudah pintar dari para wanita, tetap masih perlu diingatkan. Kita harus membuatkan ibu-ibu. Jenengan remen membuatkan kalau suaminya itu menghantarkan, ngasih masukan, ketika ingin lalai kemudian diingetin, kira-kira senang apa tidak? Nanti akan semakin banyak para wanita yang belajar ilmu agama, maka akan semakin bagus di tatanan sebuah masyarakat. Kemudian yang kelima adalah al-ikhlasu fi talabil ilmi wal amalu bihi. Yang kelima, tata cara supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat adalah kita itu memunculkan, melahirkan keikhlasan di dalam kita belajar dan juga mengamalkannya. Dan ini penting sekali. Jadi ketika kita niatnya adalah betul-betul ingin mencari ridha Allah, betul-betul ingin memperbaiki diri, betul-betul di belajarnya adalah untuk meraih surga, meraih pahala dari Allah, maka ini adalah akan menjadikan sebab kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Bahkan dikatakan bal a'dhamuha walubuha, bahkan seagung-agungnya jalan untuk mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat adalah ikhlas dan juga mengamalkannya. Sampai dikatakan dalam risalah Khulasah Ta'dhimil Ilmi, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Masya Allah ya, unik di sini. Keikhlasan sepertinya amalan yang ini ya, tapi ternyata itu punya pengaruh yang besar. Ya. Maka sampai dikisahkan di sana ada Al-Imam Daruqutni. Al-Imam Daruqutni pernah mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah." Pernah aku dulu mencari ilmu, niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk selain Allah, ilmu itu enggan untuk menempel pada dirinya, akhirnya dia berubah niatnya karena Allah, baru ilmu itu nancap. Ini keunikan. Ini ilmu berkah. Ilmu berkah itu seperti itu. Nah, kemudian juga di antara cara yang lain adalah as-sabr wa tabat. Ya. Kita itu belajar itu perlu sabar dan kokoh istiqomah. Ya. Karena Masya Allah ya, dan semuanya butuh kesabaran. Insya Allah kita akan diberi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat.
Sudah sampai jam berapa ini? Sudah jam berapa ini? Waktunya sudah habis dari tadi ya? Gimana? Cukupan sekian? Masya Allah ya. Mungkin saya tambah sedikit karena sudah melebihi ini ya. Tadi 11/4. Kita sudah 11:40 ya. Saya tambah 1/4 lagi. Masih kuat Pak? Ibu-ibu tasih kiat ya. Ya. Orang-orang yang pada akhirnya berjalan di atas jalan ilmu yang berkah, mencari ilmu yang barakah, yang berbuah dengan amal saleh, yang berbuah dengan perjuangan untuk izzatul Islam wal muslimin. Di samping dia menjadi orang yang bahagia, di samping dia menjadi orang yang dapat mendapatkan kebaikan yang banyak, dan perjuangannya tidak akan sia-sia ketika kita memahami betul dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, farraqa alaihi syamlahu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Jadi kalau kita hidupnya dunia, mesti akan seperti ini. Hadisnya sudah seperti ini, nggak bisa dirubah. Kalau saya sejak dulu, kalau ada hadis yang sahih demikian, itu ada cara pandang manusia yang hebat apapun, saya nggak akan pernah tunduk dengan perkataan manusia, tapi akan saya tunduk dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan realita. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang padanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Paham ya ibu-ibu? Jadi kita itu meluangkan waktu untuk ilmu, kita beribadah dengan telinga kita beribadah dengan mata kita beribadah dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan hati kita. Itu tidak sia-sia ketika niatnya adalah untuk akhirat. Ya. Tapi kalau waktu kita semuanya untuk dunia, di dalam urusan dunia itu tidak ada orientasi untuk akhirat, makanya ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu. Kalau orang yang berilmu buka usaha itu dasarnya sudah akhiratnya banyak. Kalau nggak berilmu buka usaha hanya dunia. Nanti kalau dunia mesti akan seperti hadis tadi. Nanti mesti berantakan urusannya, semakin besar semakin berantakan, semakin kurang. Yang dikasih hanya yang sudah ditakdirkan. Ini sudah rumus. Jangan laku ngetos lah dibanding saya kalau dalam masalah ini. Kalau saya hanya mengamati di hati saja. Ya. Namun satunya lagi, mangkanatil akhirah hammahu. Siapa yang keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat. Memang nampaknya itu dunia secara lahir, tapi orientasi yang tidak disebutkan adalah akhirat. Saya punya mobil, niatnya untuk ada, terbesarnya adalah akhirat. Saya punya usaha, niatnya untuk akhirat. Saya punya jabatan, niatnya untuk akhirat. Saya punya kedudukan, niatnya untuk akhirat. Saya punya rumah mewah, niatnya untuk akhirat. Bisa. Apa yang terjadi? Jama'allahu lahu amrahu. Allah akan kokohkan urusannya. Masya Allah. Jadi kalau kita niatnya untuk akhirat, itu Allah akan mudahkan, akan kumpulkan, akan kokohkan urusannya, tidak tercerai-berai. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi.
dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Jadi hatinya cukup kaya, Masya Allah. Yang terakhir ini yang luar biasa ibu-ibu, wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, Masya Allah. Jadi apa yang kita lakukan ketika niatnya adalah akhirat, sedikit pun tidak ada hal yang tersia-sia, baik untuk urusan dunianya dan juga urusan akhirat. Tapi jangan tujuannya adalah dunia, akhirat, sudah akhirat. Ya, insya Allah nanti Allah Azza wa Jalla yang akan memberikannya. Dan kalau kita dikasih ilmu yang berkah, dikasih harta yang barokah, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Ya, Rasulullah mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar, dunia itu untuk 4 orang. Ya, abdun razaqahullahu azza wa jalla malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahmah wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi azza wa jalla haqqahu, qala fahadha bi afdalil manazil. Ya, seorang hamba dikasih rizki sama Allah, rizki harta, rizki ilmu, dia bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahmi, dia ngerti tentang hak-hak Allah yang menjadi kewajiban dirinya, maka ini adalah menjadi manusia yang paling utama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini. Allah berikan yakni ilmu yang berkah, yang luas pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang baik, harta yang halal, yang barokah, yang luas pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada pertanyaan, tapi pertanyaan pakai kertas ya. Bismillah. Ustaz, bagaimana apabila kita masih dalam tahap mempelajari ilmu, belum dapat sepenuhnya kita praktekkan dan menerapkan, namun di sisi lain kita mengajak orang lain atau menasihati orang lain, apakah lebih baik kita diam saja atau boleh kita tetap sharing kebaikan tersebut? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Di sini adalah yang diingatkan adalah orang-orang yang dia tidak ada keinginan untuk mengerjakan. Jadi dia hanya sebatas mencari pengetahuan, tapi dia tidak ada keinginan untuk mengerjakan. Tapi ketika dia belajar ilmu, pelajari ilmu, dan dia punya azam semangat untuk mengerjakan, sekalipun itu dia lakukan sedikit demi sedikit, maka tidak terkena dengan ayat ini. Karena hidayah taufik itu milik Allah.
Dan kadangkala kita mendapatkan hidayah taufik itu kadangkala perjalanannya panjang. Kadang kajian ini belum sampai ke hati, padahal sudah mendengarkan. Ikut kajian lagi belum bisa. Ketiga kalinya baru dek sek. Masya Allah, anak keliru. Akhirnya mendapatkan hidayah taufik, dia mengamalkannya. Maka tugas kita adalah terus belajar dan terus meminta ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik yang sangat mahal. Ya. Dan terus kita juga mengajak orang lain, seperti saya, seperti ini, ya. Saya membaca, sebenarnya nasihat itu yang paling besar untuk diri saya sendiri, dan ini sebagai jalan untuk istiqomah di atas jalan al-haq. Ya. Tapi jangan kita punya niatan untuk meninggalkan syariat, tidak boleh. Kita berusaha, tapi seberapa Allah akan beri kepada kita, Allah yang lebih tahu. Ya. Nah, bahkan tadi sebelum saya menyampaikan ke jenengan, apakah saya menyampaikan apa yang saya tulis saja atau saya sampaikan dengan cara penggabungan? Ternyata Allah membimbing untuk digabungkan dari beberapa materi, dari beberapa makalah. Biar Allah yang membimbing kita. Ya, jadi tetap belajar, tetap menyampaikan kebaikan, tapi terus berusaha meminta kepada Allah supaya dikasih tambahan hidayah taufik. Maka jangan lupa terus berdoa, Allahumma rzuqni ziyadatal ikhlas wal ulum al mubarakah wal a'mal as salihah wal himmah fit tarbiyati wad da'wah wal lini wal hikmah wal mujahadah was sabri wal musabarah wat tawaddu wa kathratad du'a wa husnal khatimah wa na'imal barzah wa na'imal jannah. Itu inti kehidupan kita. Kita minta tambahan ikhlas, kita minta tambahan ilmu yang berkah, kita minta tambahan ilmu amalan yang soleh, kita minta semangat kita ini untuk mendidik umat, kita minta yakni kesungguhan, kita minta sabar, kita minta tawadhu, kita minta banyak doa, kita minta husnul khatimah. Kalaupun kita di alam barzah kita mendapatkan nikmat, nanti kita mendapatkan nikmat di dalam surga. Ya, paham je ini ya? Ya. Kemudian terkait ilmu, bagaimana rahasianya dalam mendidik anak sehingga menjadi generasi Islami Qurani hafizul Quran. Ini orang tua ya tentunya. Jadi ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Ya, kalau pengen anak kita berilmu, kita jangan lupa ngaji. Jangan lupa kita ini belajar. Kalau anak kita pengen yakni beramal saleh, kita ini juga harus berusaha untuk beramal saleh. Kalau anak kita inginkan untuk menjadi pejuang di jalan Allah, kita itu juga harus berjuang. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya, setelah saya teliti dalam dunia pendidikan adalah bahwa ada ikatan batin antara orang tua dengan anaknya, walaupun anaknya nggak melihat, Pak. Coba jenengan cek nanti, jenengan futur di sholatnya, coba anaknya yang di pondok atau di mana mesti futur. Ustaz, kalau saya sudah serius semua, tapi kok anaknya demikian, nah itu ujian itu. Tapi hukum secara umum adalah kalau orang tuanya bagus, insya Allah nanti anaknya bagus. Ada ikatan batin. Makanya saya punya ini, mesti saya minta semua wali santri untuk ada pertemuan di setiap bulannya. Karena kebaikan anak, keberhasilan dalam mendidik itu ada peran dari anak, ada peran dari orang tua, ada peran dari seorang guru. Tiga-tiganya ini harus ada. Ya. Kalau pengen hafal Qurannya, kita ngafal sedikit-sedikit lah. Paling enggak baca Quran lah ya. Pengen anaknya hafidul Quran, gak pernah baca Quran. Allahu Akbar. Padahal Masya Allah ibu-ibu, bisa bayangkan, jenengan kalau gadah putra ini pun kok wagat hafidul Quran, betul-betul tahfidnya Masya Allah, jenengan dikasih mahkota kemuliaan di akhirat.
berarti menunjukkan jenengan itu masuk ke dalam surga. Masya Allah. Yang perjuangan. Perjuangan. Setelah saya teliti juga, mendidik anak untuk agama ini perjuangannya, Masya Allah. Contoh, saya punya anak. Saya letakkan di ustadz-ustadznya, Masya Allah semuanya. Begitu saya percaya saja kepada ustadz-ustadznya, udah pokoknya saya pasar bongkoan gitu kan ya. Hasilnya agak kurang. Tapi ketika kita punya perhatian yang lebih, waktunya jenguk kita jenguk, waktunya telepon kita telepon, ditanya gimana sholat jamaahnya, gimana adab antum dengan ustadznya, gimana adab antum di majelis ilmunya, gimana adab antum dengan ilmunya, gimana puasa antum, gimana sholat sunnah antum, antum gimana doanya, berbeda. Jadi memang kita itu harus mengerahkan pikiran, tenaga, harta untuk kesolehan anak kita, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita lalui kok belum, Allah ngerti yang terbaik, Allah melihat dari apa yang kita upayakan. Adapun hasil serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sih? Ya. Jadi doa penting. Nah, sudah azan ya? Insyaallah. Cukup ya berarti? Azan. Cukup ya? Sudah zuhur kan? Cukup biar. Satu lagi masih ada. Oh, satu lagi. Oh, ini ada ya. Ini hampir sama. Ustaz, apakah memiliki ilmu yang tinggi akan otomatis akhlak menjadi baik? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ilmu yang bagaimana? Pengetahuan saja atau ilmu yang barokah? Kalau pengetahuan saja tidak langsung menjadi baik. Tapi kalau yang dia dapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, akan baik. Paham sih? Ini kayaknya dari ibu-ibu tadi. Ya. Jadi kalau yang didapat itu ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, insya Allah langsung baik. Makanya saya ingatkan tadi, mintanya kepada Allah ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kadang prosesnya panjang ibu-ibu. Jadi setelah saya memahami juga, setelah saya meneliti, orang itu ketika belajar ilmu, pertamanya takabbaro. Kayaknya sombong sedikit biasanya. Nah, ketika di tahap sombong ini, jangan dibiarkan. Seorang pendidik, seorang guru, orang tua, jangan. Ini anak ini sudah mau melalui tahap ini, harus ditemani. Kalau ngajar aja gampang, tapi kalau mengkader itu yang sulit. Paham sih? Orang ngajar ilmu ke santri gampang. Tapi kalau untuk mengarahkan dia untuk menjadi kader yang betulan, itu tahapnya Masya Allah. Dan paling sulit ketika sudah ilmunya lumayan ini. Pas lagi takabbaro ini, kadang-kala mau nutuk ustadznya. Gurunya itu mau ditutuk. Ya. Kalau mentalnya nggak kuat, bisa nusuk dari belakang itu. Tapi gimana seorang guru? Seorang guru harus sabar, temani dia, terus temani dia sampai tahapnya dari takabbaro klutik jadi tawadhu. Dia tawadhu. Nah, kalau sudah tawadhu ini sudah modal besar. Dan yang saya rasakan paling sulit adalah ketika ilmunya sudah banyak, sudah dikenal dia. Nah, untuk sampai tahap ini, wah itu harus ekstra penemanannya. Memang proses. Anak pun gitu, ketika ilmunya lagi ini, ya kan, tapi belum dapat yang nafik dia, mesti dia kadang sama orang tuanya juga ya begitu. Tapi ditemani. Sebagai pendidik yang sejati, temani sampai tahapnya ini tawadhu'a. Kalau sudah rendah diri, aman. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti dia apa? Ka'annahu la ya'lamu syai'a. Dia nanti kalau sudah tawadhu seakan-akan dia itu nggak ngerti apa-apa. Kok saya itu bodoh banget yo.
Banyak ilmunya yang ada pada dirinya itu seakan-akan dia nggak punya ilmu. Ya. Jadi tahapnya memang Masya Allah ya. Ya makanya terus kita nasihatkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita untuk supaya terus berdoa kepada Allah agar supaya mendapatkan ilmu yang tinggi tapi ilmu yang barokah, yang sehingga nanti sampai derajatnya dia tawadhu. Ya, baik, sebenarnya cukup ya. Cukup ya, insyaallah. Oh gitu ya, insyaallah. Ya. Sebelum minta maaf ini ternyata waktunya jadi molor banyak. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك زيادة الإخلاص والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والهمة في التربية والدعوة واللين والرفق والحكمة والمجاهدة والصبر والمصابرة والتواضع وكثرة الدعاء
وحسن الخاتمة ونعيم البرزة ونعيم الجنة يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum Sobat Muslim. Mari berdonasi buat para penghafal Al-Quran dan pengembangan TV Islam bersama Zadut Taqwa TV.